Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Maulidanti, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Program Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis mengenai sastra bandingan yang telah saya lakukan. Sebelumnya, sastra bandingan merupakan usaha membandingkan dua karya sastra atau lebih. Tidak hanya terfokus pada karya tersebut, tetapi juga pada aspek-aspek yang ada dalam karya sastra tersebut. Pada video kali ini saya akan membandingkan cerita legenda Cianjur dan cerita legenda Situbagendit yang merupakan cerita tentang asal-usul tempat yang ada di Jawa Barat. Saat ini kita akan membahas persamaan dan perbedaan antara cerita legenda Cianjur dan cerita legenda Situbagendit. Persamaan yang pertama yaitu cerita legenda Cianjur dan cerita legenda Situbagendit merupakan cerita asal-usul tempat di Jawa Barat yang dalam kedua cerita tersebut menceritakan sebuah tanah yang subur di mana masyarakatnya merupakan seorang petani, tetapi banyak kemiskinan atau banyak orang miskin di daerah tersebut. Persamaan yang kedua yaitu terlihat dari tema. Tema di dalam kedua cerita tersebut yaitu tentang keserakahan. Yang pertama, keserakahan dalam cerita Cianjur adalah keserakahan seorang pakikir yang tidak mau berbagi kepada orang lain karena dia berpikir bahwa mencari uang itu adalah hal yang susah, tidak mudah, sehingga dia tidak mau menolong orang lain. Dan dalam cerita legenda Situbagendit merupakan Nyi Endit yang merupakan seorang janda kaya raya yang adalah seorang lintah darat, di mana dia menolong orang lain dengan imbalan bunga yang sangat tinggi, padahal dia merupakan seorang yang kaya raya dan berkecukupan. Persamaan yang ketiga dalam kedua cerita tersebut yaitu terlihat dari alur. Alur yang ada dalam cerita Cianjur dan cerita Situbagendit merupakan alur maju. Dalam cerita Cianjur diceritakan seorang pakikir yang mengadakan pesta kenduri di rumahnya, tetapi hanya menyediakan jamuan seadanya sehingga banyak warga yang tidak kebagian makanan. Lalu datanglah seorang pengemis yang meminta makanan tetapi diusir oleh pakikir. Untungnya anak pakikir merupakan anak yang baik hati dan menolong pengemis tersebut. Karena kebaikannya, pengemis tersebut meminta anak pakikir untuk memerintahkan warga segera naik ke atas bukit. Ternyata di atas bukit pengemis tersebut menancapkan tongkat kayunya, dan saat tongkat kayu tersebut diangkat, terjadilah banjir yang mengalir ke desa pakikir. Pakikir yang diminta untuk menyelamatkan diri malah memilih menyelamatkan hartanya sehingga dia tenggelam dan tidak tertolong. Setelah itu warga desa berpindah mencari tempat tinggal atau mencari daerah yang lain dan memilih anak pakikir menjadi pemimpinnya. Karena pemimpinnya adalah pemimpin yang sangat dipatuhi dan membuat desa tersebut menjadi makmur dan damai, maka desa tersebut disebut Desa Anjuran yang sekarang yang dikenal dengan Cianjur. Sedangkan dalam cerita Situbagendit diceritakan tentang Nyi Endit, seorang janda kaya raya yang merupakan lintah darat. Dia merupakan orang yang serakah, yang menolong orang lain dan meminta imbalan dengan harga yang sangat tinggi. Saat dia mengadakan pesta di rumahnya, datanglah seorang nenek pengemis. Pengemis itu meminta makanan kepada Nyi Endit karena sedang terjadi panceklik, tetapi Nyi Endit mengusirnya. Sehingga pengemis itu marah dan dia menancapkan ranting pohon di luar rumah Nyi Endit dan berkata, jika Nyi Endit dan para pengawalnya dapat mengangkat tongkat kayu ranting pohon tersebut, maka mereka merupakan orang yang mulia. Tetapi ternyata para pengawal Nyi Endit tidak dapat mengangkat tongkat kayu tersebut, sehingga nenek tersebut mengangkat ranting pohon tersebut dan keluarlah air yang menjadi Situbagendit karena Nyi Endit tenggelam di dalam situ tersebut. Dan konon katanya di dalam situ tersebut ada lintah yang sangat besar yang merupakan jelmaan Nyi Endit. Selain persamaan, kita dapat lihat perbedaan dalam cerita Cianjur dan cerita Nyi Endit. Yang pertama, tokoh. Tokoh utama dalam cerita Cianjur adalah seorang laki-laki yang bernama Pakikir. Sedangkan cerita yang kedua yaitu tokohnya adalah Nyi Endit, seorang perempuan janda kaya raya.
Perbedaan yang kedua terlihat dari wataknya. Watak Pak Kikir adalah watak orang yang pelit, karena dia tidak mau berbagi kepada orang lain dan sangat perhitungan. Sedangkan Nyendit adalah orang yang sangat serakah, di mana dia mau meminjamkan atau menolong orang lain, tetapi dia meminta imbalan yang sangat tinggi. Yang ketiga, perbedaannya terlihat dari judul. Judul dalam cerita Cianjur diambil karena masyarakatnya yang mematuhi perintah pemimpinnya. Sedangkan dalam cerita Situ Bagendit diambil karena tokoh utama tenggelam dalam banjir tersebut dan sehingga dinamakan Situ Bagendit. Persamaan dan perbedaan yang telah saya paparkan, terdapat juga persamaan dalam amanat dari kedua cerita tersebut, di mana kedua cerita tersebut berfungsi untuk pedoman hidup, mengajarkan kita untuk selalu berbagi dan menolong orang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi para pendengar dan bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.